Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Sandi Tangalayu, NIM 1921041916. Pihak yang terlibat dalam proyek. Yang pertama, pemilik proyek. Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Peranan pemilik proyek. Yang pertama, menunjuk penyedia jasa atau konsultan dan kontraktor. Yang kedua, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan jalan menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik. Berikut tugas dan tanggung jawab pemilik proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan proyek atau kebutuhan. Yang kedua, menetapkan tujuan proyek. Yang ketiga, membentuk dan memilih anggota tim proyek. Yang keempat, mengkomunikasikan persyaratan mengenai cara proyek dilaksanakan. Yang kelima, memastikan ketersediaan dan mengelola pendanaan untuk proyek. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Yang kedua itu konsultan. Konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi untuk memberikan masukan teknis pada suatu proyek. Adapun konsultan terbagi dua, yaitu konsultan perencana. Konsultan perencana adalah pihak yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap dan mendetail. Konsultan perencana dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan spesialisasi pekerjaannya. Hak dan kewajiban konsultan perencana. Yang pertama itu membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, syarat-syarat, hitungan struktur, dan rencana anggaran biaya. Yang kedua, memberikan usulan setiap pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas pada gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat. Yang keempat, membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan. Dan yang terakhir itu menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Dan yang kedua itu konsultan pengawas. Konsultan ini adalah konsultan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Hak dan kewajiban konsultan pengawas antara lain menyediakan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan penghitungan prestasi pekerjaan. Yang keempat, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Dan kemudian, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya. Dan berikutnya, mengatasi dan memberikan solusi terhadap persoalan yang timbul di lapangan agar mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Berikutnya, menerima atau menolak material atau peralatan yang didatangkan kontraktor. Dan berikutnya, menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Berikutnya, menyusun laporan kemajuan pekerjaan. Berikutnya, menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan bertambah atau berkurangnya pekerjaan.
Berikut yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek yaitu kontraktor. Kontraktor adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan gambar rencana atau peraturan serta syarat-syarat. Berikut hak atau kewajiban kontraktor antara lain melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat. Risalah penjelasan pekerjaan, syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa. Kedua, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Yang ketiga itu menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat. Yang keempat itu membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan. Yang kelima, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Dan pihak-pihak yang terlibat yang keempat yaitu subkontraktor. Subkontraktor adalah pihak pelaksana konstruksi yang mempunyai spesialisasi khusus yang dipilih oleh pihak yang membuka penawaran kerja terlebih dahulu. Berikut hak dan kewajiban subkontraktor. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan dari pemilik proyek atau kontraktor utama yang telah disanggupi untuk dapat dikerjakan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas. Yang ketiga, bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atau kontraktor utama. Yang keempat, menerima sejumlah biaya pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor utama atau pemilik proyek berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.